di persekutuan doa Jumat 12 Juni 2020. Yeay! Nah teman-teman, apa kabarnya nih? Semoga kita semua dalam keadaan sehat selalu ya. Nah, untuk memulai ibadah pada siang hari ini, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih atas segala penyertaan-Mu Tuhan, sehingga kami masih dalam keadaan sehat selalu. Dan kiranya Tuhan, kami sekarang akan memulai ibadah kami, Engkau berkati hati dan pikiran kami, supaya semuanya itu hanya tertuju ke dalam nama-Mu saja Tuhan, dan kami sungguh-sungguh untuk mendengarkan dan memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Inilah doa dan permohonan kami, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah teman-teman, untuk memulai ibadah kita pada siang hari ini, untuk lebih semangatnya, mari kita menyanyikan satu lagu pujian, yaitu Nyalakan Apimu. Mengalir kuasamu, nyalakan
Roh yang menyala di dalam hati kita kiranya menuntun kita dalam kehidupan sehari-hari. Teman-teman, dimanapun saat ini kita sedang berada, dan situasi apapun yang sedang kita alami, Allah tahu dan sedang mengerjakan segala sesuatu untuk kita. Apapun yang sedang terjadi di dunia ini, Allah tidak akan pernah meninggalkan kita anak-anaknya yang dikasihi. Apapun yang dunia kerjakan tidak akan mampu menjauhkan kita dari kasih Allah. Teman-teman, mari kita meminta kepada Tuhan untuk menuntun kita dalam kehidupan sehari-hari dan bukalah hati kita supaya kita mampu mendengar suara Tuhan. Sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan hari ini dapat menolong kita untuk mengerti kehendak Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari kita sembah Tuhan, kita nyanyikan lagu Ku Hidup Bagimu. Yesus, kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Yesus, kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Shalom teman-teman Sisiers,
Puji nama Tuhan, dalam keadaan apapun, Tuhan tetap mengizinkan kita untuk tetap bisa bersekutu dengannya melalui media online saat ini. Lawatan Tuhan dan cinta Tuhan akan tetap kita rasakan meskipun kita sekarang sedang dalam kondisi physical distancing. Tapi biarlah kiranya apapun media yang Tuhan izinkan untuk kita pakai untuk membangun kerohanian kita manfaatkan sedemikian rupa supaya hubungan kita dengan Tuhan tetap dekat dan tetap melekat. Untuk itu teman-teman, sebelum kita masuk ke dalam firman Tuhan, mari kita persiapkan hati kita dan kita berdoa. Bapa yang di surga, kami mengucap syukur untuk setiap penyertaan-Mu dan setiap anugerah-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, biarlah kiranya Bapa Engkau bertahta di atas firman-Mu dan Engkau menyentuh setiap hati kami, melawat setiap kehidupan kami Tuhan, untuk kami bisa dipulihkan, mendapatkan kekuatan yang baru dan mendapatkan hikmat yang baru Tuhan dalam kami menjalani kehidupan kami. Kami mau siapkan hati kami dan kami mau siapkan waktu kami untuk Engkau Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Nah teman-teman, hari ini kita akan membahas satu tema, yaitu tentang sehat secara jasmani dan sehat secara rohani. Beberapa bulan terakhir begitu gencar gitu ya, kita melaksanakan protokoler kesehatan karena virus yang sedang melanda atau mewabah di dunia ini begitu mengkhawatirkan dan sudah banyak korban yang berjatuhan. Dan tentunya kita harus berpartisipasi aktif dalam memutus mata rantai dari penyebaran virus ini, terutama di Indonesia atau terutama di sekitar kita terlebih dahulu, yaitu dengan mengikuti protokoler kesehatan yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Mencuci tangan, menggunakan hand sanitizer atau menggunakan sabun dan air, menggunakan masker, menyemprot disinfektan di sekitar wilayah kita, membersihkan lingkungan kita, terus kemudian menjaga kesehatan kita atau imunitas tubuh kita juga. Beberapa tahun terakhir juga isu tentang kesehatan juga cukup banyak dipedulikan oleh anak-anak muda, bahkan juga orang-orang tua, gitu ya. Mereka sudah mulai berolahraga, gitu ya, yoga, zumba, terus kemudian juga naik sepeda, gitu kan, jogging, jalan pagi, jalan sore, badminton, sepak bola, dan berbagai macam olahraga lainnya yang mereka lakukan. Tujuannya cuma satu, yaitu supaya tubuh mereka sehat. Nah teman-teman, bagaimana firman Tuhan berbicara tentang pentingnya tubuh kita, pentingnya jasmani ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Rasul Paulus menyampaikan kepada jemaat di Roma, di dalam Roma 12 ayat yang pertama. Firman Tuhan berkata demikian. Demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Sekali lagi saya bacakan, dan teman-teman perhatikan dengan seksama. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Nah, Tuhan mau kita mempersembahkan tubuh kita kepadanya. Tuhan menyampaikan melalui Rasul Paulus untuk kita persembahkan tubuh kita kepada Allah sebagai persembahan yang hidup, bukan yang mati. Sebagai persembahan yang kudus, bukan yang tidak kudus. Sebagai persembahan yang berkenan kepada Allah, bukan yang melukai hati Allah. Nah, bagaimana kita bisa mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup? Tentu kita sadar, tubuh yang penuh dengan hal-hal yang tidak berguna, hal-hal yang membuat kita jatuh ke dalam dosa, itu adalah tubuh yang mati. Tubuh yang tidak kudus dan tubuh yang tidak berkenan di hadapan Allah. Ya, kita bisa evaluasi diri kita. Apakah selama ini kita menggunakan tubuh kita dengan cara yang baik? Apakah zat-zat yang kita masukkan ke dalam tubuh kita adalah zat-zat yang memang berguna bagi tubuh kita? Atau hanya untuk kesenangan kita pribadi? Di dalam 1 Korintus pasal yang ke-6 ayat 19 sampai dengan 20 mengatakan demikian teman-teman. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Di ayat yang sebelumnya mengatakan bahwa persembahkan tubuhmu sebagai persembahan hidup, kudus, berkenan, karena itu adalah ibadah kita yang sejati. Di ayat ini mengatakan muliakanlah Allah dengan tubuhmu.
Kenapa kita harus memuliakan Allah dengan tubuhmu? Karena di dalam tubuh kita itu adalah bait daripada Roh Kudus. Tempat di mana Roh Kudus yang dari Allah itu bersemayam dalam kehidupan kita, menuntun kehidupan kita, dan mengarahkan kita untuk terus mendekat kepada Tuhan. Tetapi di dalam tubuh yang terus-menerus kita isi racun, di dalam tubuh yang terus-menerus kita isi bahan-bahan kimia atau makanan atau minuman yang tidak berguna bagi tubuh kita, itu kayak mau kita persembahkan bagi Allah. Betapa meremehkannya kita tentang kesehatan, karena bagi kita kesenangan pribadi adalah yang utama. Padahal terkadang itu merugikan bagi kehidupan kita. Rasul Paulus mengatakan di dalam 1 Korintus pasal yang ke-6 juga. Dia mengatakan demikian teman-teman, bahwa segala sesuatu halal bagiku, kata Rasul Paulus, tetapi bukan semuanya berguna. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh suatu apapun. Rasul Paulus mengatakan dengan tegas, halal oke, tapi kalau tidak berguna, aku tidak akan masukkan ke dalam tubuhku. Halal boleh, tetapi kalau tidak berguna, aku tidak akan lakukan. Aku tidak akan izinkan hidupku dipakai untuk suatu hal yang tidak berguna. Dan bahkan dia katakan juga dengan tegas, dia tidak akan membiarkan dirinya diperhamba oleh sesuatu apapun. Nah, bagi kita semua yang saat ini mungkin sedang kecanduan atau ketergantungan atau ketagihan dengan makanan, minuman, zat kimia atau zat-zat adiktif lainnya, atau kepada hal-hal lain, bisa jadi games, bisa jadi kegiatan-kegiatan lain yang membuat kita pada akhirnya ketergantungan sekali. Kalau kita tidak melakukan itu, rasanya hidup kita kayak berakhir. Rasanya kayak nggak punya semangat dalam hidup kalau kita tidak melakukan itu. Rasul Paulus katakan dia tidak mau diperhamba. Tanpa sadar kita yang kecanduan dengan segala sesuatu itu adalah orang-orang yang sedang diperhamba dan diperbudak oleh hal itu. Orang yang kecanduan kepada zat kimia atau obat-obatan terlarang, artinya dia sedang diperhamba dan diperbudak oleh zat kimia dan itu semua. Dan firman Tuhan katakan juga melalui Rasul Paulus di Korintus 10 ayat 23, 1 Korintus 10 ayat 23 mengatakan demikian. Segala sesuatu diperbolehkan, benar, tetapi bukan segala sesuatu berguna. Segala sesuatu diperbolehkan, benar, tetapi bukan segala sesuatu membangun. Rasul Paulus kembali mengingatkan, kalau sesuatu itu tidak membangun hidupmu, tidak membangun tubuhmu, tidak membuat dirimu menjadi semakin lebih baik, maka tidak perlu kau lakukan. Artinya makanan, minuman, kegiatan, aktivitas apapun yang tidak membangun tubuhmu supaya engkau bisa mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang kudus, yang hidup dan yang berkenan kepada Allah, kau tidak perlu lakukan. Jadi fokus kita benar-benar adalah Allah, Kristus, Yesus. Kolose 3 ayat 23 pun mengatakan hal yang sama, fokusnya kepada Allah. Segala sesuatu yang kamu kerjakanlah seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Artinya segala aktivitas yang kamu kerjakan memang sungguh-sungguh kamu kerjakan karena kamu ingin menyenangkan hati Tuhan, bukan untuk manusia. Nah, menjaga kesehatan kita itu adalah juga satu bagian di mana kita menghormati dan bertanggung jawab terhadap anugerah yang Tuhan berikan kepada kita. Dia berikan engkau tangan lengkap, kaki lengkap, atau bahkan mungkin dia berikan engkau kesehatan yang baik. Tapi kalau kita tidak manfaatkan sebaik-baik untuk kemuliaan nama Tuhan, kita sedang tidak bertanggung jawab terhadap anugerah Tuhan. Tapi bagi teman-teman mungkin yang saat ini sedang mengalami sakit, bukan karena kecerobohan atau ketidakbijakan dalam menjalani hidup. Kau sudah melaksanakan semua yang terbaik dalam hidupmu, tapi Tuhan izinkan kau mengalami sakit. Kau jangan berkecil hati. Tuhan bukan tidak berkenan kepada orang yang sakit, tapi Tuhan tidak berkenan kepada orang yang tidak bijak. Kalau sakitmu karena Tuhan mengizinkan itu terjadi dan ingin membuat hidupmu menjadi inspirasi bagi hidup orang lain, bersukacitalah. Kalau Tuhan mengizinkan engkau diciptakan Tuhan tidak mempunyai fisik yang sama seperti orang-orang pada umumnya, jangan berkecil hati, bersukacitalah karena itu adalah bagian dari rencana Tuhan dalam hidupmu. Karena Tuhan mau pakai engkau melalui kekurangan, Tuhan mau pakai engkau melalui keunikan yang kau punya. Nah teman-teman, di sisi lain selain kesehatan jasmani, Tuhan juga ingin engkau sehat secara rohani. 1 Timotius 4 ayat yang ke-8 mengatakan,
latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah berguna dalam segala hal, baik untuk kehidupanmu saat ini maupun untuk kehidupanmu yang akan datang. 1 Timotius 4 ayat yang ke-8. Tuhan tidak mengatakan melalui Rasul Paulus mengatakan kepada Timotius bahwa latihan badani tidak boleh. Bukan. Dia mengatakan latihan badani itu terbatas. Silakan kau melatih, tapi itu terbatas. Tetapi ada yang tidak terbatas dan sangat berguna dalam kehidupanmu, dan itu untuk hidupmu saat ini, bahkan untuk sampai yang akan datang. Semakin hari tubuh kita semakin melemah, kesehatan kita semakin menurun. Secara fisik kita sudah berbeda. Semakin hari tambah usia, tambah tua, fisik kita mulai menurun. Tetapi kerohanian kita akan terus bangkit. Kerohanian kita akan terus menjadi penopang. Kerohanian kita akan terus menjadi kekuatan selama fisik kita lemah. Makanya jangan heran, ada orang, manusia yang tercipta dengan keunikan. Tercipta tanpa tangan, tanpa kaki, tapi menjadi inspirasi bagi dunia. Dia ceritakan tentang Kristus yang baik. Dia ceritakan tentang Tuhan yang baik dalam kehidupannya. Dia banyak sekali mengubah dunia, mengubah orang-orang yang melihat kesaksiannya dia. Tuhan ciptakan dia unik. Tapi rohaninya sehat. Maka fisik tidak lagi menjadi masalah. Karena apa? Karena kerohaniannya dia sudah mengubahkan hidupnya menjadi lebih punya semangat, punya kekuatan, punya hikmat yang baru. Ada yang tercipta dengan mata yang tidak sama dengan kita. Mereka mungkin tidak bisa melihat sejelas kita, bahkan mungkin mereka tidak melihat sama sekali. Tapi mereka dipakai Tuhan untuk menjadi pengajar, pencipta lagu, menjadi penulis buku, dan cukup punya pengaruh bagi lingkungannya. Ada juga yang tercipta masih remaja gitu ya, tercipta dengan mata yang tidak sempurna. Bagi kita manusia, tapi bagi Tuhan itu kesempurnaan. Tapi dia menyanyikan lagu-lagu rohani yang mengubah hati banyak orang, yang menyentuh hati orang untuk kembali mencintai Tuhan melalui kesaksian hidupnya dia. Ada orang yang tercipta dengan kondisi sehat, tapi dalam perjalanan hidupnya dia menjaga sedemikian rupa, ternyata dia tetap harus sakit, terkena kanker. Tapi di sosial media dia menjadi inspirasi bagi banyak orang. Karena apa? Rohaninya sehat. Dia menggundul rambutnya karena kena kemoterapi, tetapi dia tetap menceritakan bahwa Tuhan mengasihi dia. Kalau bukan Tuhan, dia tidak akan bertahan. Dia selalu ceritakan itu, yang pada akhirnya membuat fisik boleh lemah, fisik boleh payah, tetapi sukacita dari Tuhan tetap membuat dia kuat untuk melewati hari demi hari dan tetap bisa menjadi terang dan garam bagi dunia. Nah teman-teman, betapa penting bagi Tuhan sehat secara jasmani, tapi juga ada yang lebih penting, yaitu sehat secara rohani. Sehat secara rohani bukan berarti engkau makin sibuk dalam aktivitas pelayanan. Bukan, tapi makin berkualitas pelayanan. Itu bedanya. Orang yang makin sehat secara rohani, kualitas pelayanannya pasti akan berbeda. Yang pertama sibuk secara fisik saja, ketika rohaninya menjadi sehat, dia akan mempunyai dampak yang berbeda dengan yang dia lakukan sebelumnya. Ciri-ciri orang yang sehat secara rohani adalah demikian. Yang pertama, orang yang sehat secara rohani adalah orang yang terus-menerus mempunyai kerinduan untuk melibatkan Tuhan di dalam kehidupannya. Itu ciri-ciri orang yang sehat secara rohani. Maka saat ini ketika engkau mungkin selalu mengandalkan dirimu, berarti engkau masih human centris, masih menjadikan dirimu adalah segala-galanya. Tapi orang yang sehat secara rohani, dia akan terus melibatkan Tuhan dalam kehidupannya. Di dalam Matius mengatakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka yang lainnya akan ditambahkan kepadamu. Itu bukan berarti melulu hanya bicara tentang engkau makin aktif di gereja, bukan bicara tentang hanya sekedar gerejawi, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Itu artinya setiap kali aktivitas yang kau lakukan, dahulukan Tuhan. Datang dulu kepada Tuhan, cari dulu kebenaran Tuhan supaya kau diberikan hikmat. Pada saat kau mengerjakan aktivitasmu, hikmat Tuhan akan menuntunmu, Roh Kudus akan membimbingmu, Allah akan terus menyertaimu. Itu yang terjadi dalam kehidupan Yusuf. Firman Tuhan jelas mengatakan, Tuhan menjadikan segala yang dikerjakannya berhasil. Tuhan yang membuat Yusuf berhasil. Kenapa? Karena Yusuf
mengutamakan mencari Allah terlebih dahulu dalam setiap aktivitasnya dia. Nah teman-teman, kita boleh koreksi, kita cek apakah rohani kita sehat. Kalau rohani kita sehat, pasti kita rindukan Tuhan. Kalau rohani kita sehat, pasti kita selalu pengen melibatkan Tuhan. Bukan bicara tentang sikap doa, lipat tangan, dan pejamkan mata. Tapi di hatimu selalu ada nama Tuhan yang kau sebutkan di dalam setiap aktivitasmu. Kau selalu minta Tuhan menuntunmu, kau selalu minta Tuhan memberikanmu hikmat, kau selalu mengucap syukur ketika kau berhasil karena kau tahu itu semua dari Tuhan. Yang kedua, ciri-ciri orang yang sehat secara rohani adalah hidupnya selalu dipimpin oleh firman Tuhan. Jadi dia selalu jadikan firman Tuhan sebagai pedoman hidupnya dan tuntunan hidupnya. Apapun yang mau dia putuskan, dia selalu compare dengan firman Tuhan. Apakah ini benar? Apakah ini salah? Karena apa? Tuntunan kita, pedoman kita, buku panduan kita adalah firman Tuhan. Alkitab adalah buku panduan kita yang isinya adalah firman Tuhan yang selalu mengingatkan kita untuk apapun yang kita kerjakan, harus pondasinya adalah Tuhan. Yang ketiga, ciri-ciri orang yang sehat secara rohani adalah ada kasih di dalam hatinya. Bukan hanya sekedar orang yang tahu tentang kebenaran tapi tidak punya kasih. Maka dia akan menjadi orang yang barbar. Karena dia tahu kebenaran, dia akan terus menyalahkan orang lain. Tetapi orang yang punya kasih, dia sadar. Karena dia tahu kebenaran, dia rindu kebenaran itu hadir dalam kehidupan orang lain. Tetapi ada kasih yang membalutnya. Maka cara-cara yang dia gunakan adalah cara-cara yang penuh dengan kasih. Adakah kasih dalam hati kita? Adakah fokus kita ketika melihat orang lain, kita mau rindu hadir dalam kehidupan mereka sebagai kasih, sebagai sahabat, sebagai orang yang memberikan mereka senyuman, sukacita? Adakah dalam hati kita rindu untuk hadir dalam kehidupan orang-orang yang membutuhkan? Ada kasih di dalamnya. Loh, bedanya apa dong dengan orang-orang yang tidak percaya Yesus atau orang-orang di luar daripada kekristenan? Mereka juga melakukan kasih, mereka juga memberi. Ada bedanya. Bedanya apa? Kita sebagai orang Kristen melakukannya karena Kristus. Dia sudah mati di kayu salib, dia sudah kerjakan yang dia tuntut untuk kita kerjakan. Dia sudah lebih dulu kerjakan dan dia berikan kepada kita. Maka sebagai ucapan syukur kita melakukan itu untuk Tuhan. Dan ketika kita berhasil melakukannya, kita kembali kepada Tuhan dan kita katakan, terima kasih Tuhan. Engkau telah menuntunku, membimbingku, memakaiku, sampai aku berhasil di titik ini. Beda dengan orang yang tidak mengenal Kristus, dia lakukan itu hanya untuk kepentingan dirinya sendiri, yaitu human centris. Tapi kita untuk kepentingan orang banyak dan kembali kepada Tuhan, yaitu Kristosentris. Itu perbedaannya. Mereka melakukan itu karena mereka mau mengejar amal. Amal untuk siapa? Untuk diri mereka kembali. Mereka bekerja untuk mereka dapat uang, mereka melakukan sesuatu untuk mereka dapatkan berkat, lalu kemudian berkat itu mereka bagikan untuk mereka dapat berkat kembali. Tapi berkat akhirat. Berkat di dunia lain nanti. Tetapi kita melakukannya bukan untuk itu. Karena kita sudah mendapatkannya, maka satu kewajiban bagi kita sebagai ucapan syukur kita kepada Allah, sebagai wujud kita menjadi anak Allah, maka kita melakukan kasih itu kepada orang lain. Itu perbedaannya. Yang keempat, ciri-ciri orang yang sehat secara rohani, yaitu kita terus mengevaluasi diri kita, karena setiap hari kita tidak pernah lepas dari yang namanya dosa. Orang yang sehat secara rohani terus mengkoreksi dirinya, mengevaluasi dirinya, terus menyesali dirinya ketika dia jatuh dalam dosa. Dan kembali kepada Tuhan untuk menguduskan dirinya kembali, meminta ampun, meminta pertolongan Tuhan untuk menguatkan kita supaya kita hari demi hari tetap hidup di jalan Tuhan. Ketika Ayub menguduskan anak-anaknya setelah semalaman anak-anaknya berpesta pora, Ayub mengumpulkan anak-anaknya. Lalu kemudian dia kuduskan anak-anak ini supaya kembali ke jalan Tuhan, supaya tidak mengecewakan hati Tuhan. Lalu kemudian dia bawa kembali kepada Tuhan. Ayub menyadari bahwa hidup mereka tidak lepas dari yang namanya dosa. Bahkan pada saat Tuhan mengizinkan iblis mencoba hidup Ayub, ketika Ayub mengalami pencobaan itu, dia lepaskan jubahnya, lalu kemudian dia pakai pakaian berkabung untuk datang kepada Tuhan. Yang artinya dia menyadari mungkin ada salah dalam dirinya yang membuat Tuhan menghukumnya. Lalu kemudian dia datang untuk apa? Untuk kembali meminta ampun kepada Tuhan, untuk menyerahkan hidupnya kembali kepada Tuhan. Orang yang sehat secara rohani bisa melihat anugerah
sekalipun di dalam musibah. Orang yang sehat secara rohani terkadang tidak berdoa untuk menenangkan badai dalam kehidupannya, tapi dia berdoa kepada Tuhan untuk tetap menyertai dia selama berjalan di dalam badai. Orang yang sehat secara rohani seringkali tidak mencari kambing hitam untuk membenarkan dirinya, tapi orang yang sehat secara rohani seringkali datang kepada Tuhan dan meminta Tuhan menuntun untuk membenarkan dirinya. Tuhan, di mana salahku? Koreksi aku. Benarkan hidupku supaya aku berkenan di hadapan Engkau. Nah teman-teman, sehat secara jasmani penting supaya aktivitas kita tidak terganggu dan kita bisa produktif dalam pelayanan, kita bisa lebih gesit, lebih cepat, dan lebih banyak yang bisa kita layani. Tapi kesehatan rohani jauh lebih penting. Karena orang yang tidak sehat secara rohani bisa saja menjadi tidak sehat secara jasmani. Bahkan orang-orang yang tidak sehat jasmani, seringkali kalau mereka sehat secara rohani, sukacita tetap ada dalam hidup mereka. Mereka tetap bisa memuliakan Tuhan dari kehidupan mereka. Karena rohani mereka lah yang mengarahkan hidup mereka untuk melakukan sesuatu yang memuliakan Tuhan. Nah teman-teman, kita ada di mana sekarang? Rohani yang sehat dan jasmani yang sehat, atau jasmani kita saja yang sehat tapi rohani kita sakit? Dan banyak dari antara kita mungkin tidak sadar bahwa rohaninya yang sedang sakit. Karena dia merasa saat ini dia adalah aktivis gereja, orang yang aktif dalam pelayanan. Tetapi tanpa sadar, ada banyak orang-orang yang aktif dalam pelayanan, tapi sakit secara rohani. Ada kepahitan, ada kebencian, ada kekecewaan di dalam dirinya. Ada rasa ingin membalas dendam kepada orang lain. Ada niat-niat busuk di dalam dirinya. Mulutnya masih digunakan untuk menggosip, untuk memfitnah orang lain, untuk melakukan hal-hal yang tidak berkenan bagi Tuhan, untuk kepo terhadap hidup orang lain dan kemudian menjatuhkan orang itu. Padahal dia mungkin bisa jadi adalah pelayan Tuhan yang aktif. Mari teman-teman, kita seimbangkan hidup kita dengan sehat secara jasmani dan juga sehat secara rohani, supaya kita benar-benar berkenan di hadapan Tuhan secara utuh. Saya tahu ini adalah perjuangan yang berat, tetapi dengan penyertaan Tuhan dan Roh Kudus dalam hidup kita, kita pasti bisa melewatinya hari demi hari dan semakin berkenan kepada Tuhan. Penilaian tertinggi bukan penilaian di mata manusia, tapi penilaian di mata Tuhan. Jika Tuhan menilaimu baik di matanya, Dia akan terus menyertaimu sampai pada akhirnya. Mari teman-teman, bawa hati kita, bawa hidup kita untuk fokus memuliakan nama Tuhan dengan menjaga kesehatan kita secara jasmani dan kesehatan secara rohani. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa yang surga, terima kasih untuk firman yang Kau izinkan hari ini disampaikan Tuhan. Mengingatkan kami kembali bahwa seringkali kami tidak menyadari bahwa kerohanian kami sakit. Kami hanya fokus dengan memberikan perawatan kepada jasmani kami Tuhan. Bahkan mungkin dua-duanya tidak kami rawat Tuhan. Secara jasmani kami sembarangan, kami ceroboh, kami tidak bijak, dan secara rohani juga kami tidak pernah memperbaikinya Tuhan. Dan biarlah kiranya hari ini Bapa firman-Mu ingatkan kami untuk kami sehat secara jasmani dan juga secara rohani Tuhan, agar kami bisa utuh mempersembahkan hidup kami kepada Engkau dan membuat hidup kami berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan, dan menjadikan hidup kami juga ya Bapa terang dan garam bagi dunia ini. Karena dampak kami bagi dunia cukup besar Tuhan, supaya banyak orang-orang yang mengenal Engkau bisa merasakan kasih-Mu melalui kami Tuhan. Bahkan orang-orang mungkin yang belum mengenal Engkau pun Tuhan bisa merasakan kasih-Mu, mengalami Engkau Tuhan ketika mereka berjumpa dengan kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami siap diubahkan, kami siap dipulihkan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Nah teman-teman, gimana nih firmannya? Berberkati sekali bukan? Nah terima kasih juga kepada Kak Agus yang telah memberikan firmannya. Kiranya firmannya itu bisa tinggal dan tertanam di hati kita ini, supaya kita semua bisa menjalankannya dengan hari. Terima kasih Kak Agus. Nah sekarang teman-teman, kita akan memberikan kesempatan yang bisa dipersiapkan oleh teman-teman untuk men-scan barcode yang akan muncul setelah ini. I'm going all in, yeah, I'm a fire. I'm gonna dive in and give you everything, everything, everything.
iklan yang mau lewat. Langsung aja kita dengarkan FCI Forces Years Information. Shalom, saatnya kita mendengarkan FCI Forces Years Information. Seperti biasa, setiap hari Jumat kita mengadakan persekutuan doa online pukul 10.45 waktu anak Tuhan yang dapat diakses di IGTV dan YouTube MKCC. Bagi sisiers yang ingin mengirimkan karya baik berupa puisi, cerpen, gambar, dan lain-lain, bisa mengirimnya melalui chat OA Line dan DM Instagram PMKCC. Bagi teman-teman yang membutuhkan topangan doa dan ingin memberikan kritik saran, bisa mengirim Google Form yang terdapat di bio Instagram PMKCC. Jangan lupa diisi ya teman-teman. Nah, di masa pandemi seperti ini, pemerintah sudah menganjurkan kita untuk memakai masker dimanapun kita pergi. Berikut berupa aturan pakai masker yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Jangan lupa dipatuhi ya teman-teman. Setiap hari Selasa, kita kan telah mengadakan kegiatan yang seru-seru. Berikut merupakan lampiran jawaban dari kegiatan kita yang kemarin. Silakan dicek ya teman-teman, jawaban teman-teman ada benar berapa nih. Berikut merupakan akun media sosial PMKCC. Silakan di follow bagi yang belum follow. Jangan lupa dipantengin juga ya akun media sosial PMKCC. Demikian FCI untuk hari ini. Tetap jaga kesehatan, jangan lupa berdoa. Shalom. Doa merupakan komunikasi dengan Tuhan. Dengan berdoa, kita menyampaikan segala isi hati kita kepada Tuhan. Teman-teman, mari kita berdoa dan saling mendoakan sebagai wujud kepedulian kita dan kasih kita kepada sesama. Sebelum menutup persekutuan doa hari ini dan memasuki doa syafaat, mari kita menyanyikan lagu Ku Bersyukur Bapa. Segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan.
di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di kerajaan sorga, kembali kami menghantarkan puji dan syukur kehadiran-Mu ya Tuhan, atas nafas kehidupan dan semua berkat yang masih Kau berikan kepada kami hingga pada saat ini. Pada kesempatan ini ya Tuhan, kami ingin berdoa bagi anak-anak-Mu para sisiers ya Tuhan. Kiranya Engkau selalu memberikan perlindungan dan kesehatan kepada kami semua, dimanapun kami berada. Kami juga berdoa untuk para sisiers yang sedang sakit ya Tuhan. Kiranya Engkau jamah mereka ya Tuhan, Kau berikan kekuatan, dan Kau angkat segala penyakitnya ya Tuhan. Tidak lupa juga kami berdoa untuk seluruh keluarga para sisiers ya Tuhan. Kiranya Engkau berkenan memberkati dan melindungi mereka dimanapun mereka berada. Jauhkan seluruh keluarga sisiers dari malapetaka dan mara bahaya ya Tuhan. Serta bimbing selalu keluarga sisiers dalam menghadapi segala persoalan. Kami juga ingin berdoa untuk manajemen waktu dan keuangan para sisiers ya Tuhan. Kiranya Kau bimbing sisiers dalam melakukan aktivitasnya ya Tuhan. Ya Tuhan, berkati juga seluruh kegiatan dan hasil perkuliahan semua sisiers ya Tuhan. Kiranya apa yang mereka kerjakan dan dapatkan pada masa perkuliahannya dapat menjadi berkat bagi masyarakat dan bekal bagi masa depannya ya Tuhan. Tak lupa kami ingin berdoa untuk pelayanan sisiers ya Tuhan. Kiranya dimanapun sisiers melayani dapat menjadi pelayanan yang dikhususkan untuk terus memuliakan nama-Mu ya Tuhan, dan dapat menjadi berkat bagi semua orang. Kami masih berdoa. Terima kasih Tuhan untuk setiap penyertaan-Mu sampai saat ini. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk teman-teman kami sisiers yang berulang tahun. Kiranya dengan umur yang bertambah, mereka dapat menjadi pribadi yang lebih baik lagi, baik jasmani maupun rohani. Engkau juga yang memberkati setiap aspek kehidupan yang akan mereka jalani. Engkau yang memimpin, ya Tuhan. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk sisiers yang sedang atau akan magang, ya Tuhan. Kiranya Engkau yang melancarkan segala sesuatu yang akan kami kerjakan selama magang kami ya Tuhan. Dan ilmu-ilmu yang boleh kami dapat selama di magang, kiranya itu semua adalah bekal kami untuk menghadapi dunia kerja. Kami juga berdoa untuk abang kakak kami yang sedang menjalankan skripsinya ya Tuhan. Kiranya Engkau yang sertai mereka, Engkau yang lancarkan skripsi mereka agar mereka memperoleh hasil yang terbaik, dan ilmu yang telah mereka dapat, biarkan ilmu tersebut dapat berguna bagi mereka untuk menghadapi masa depan mereka ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk abang kakak kami yang belum mendapat pekerjaan, kiranya Engkau yang memimpin jalan mereka, Engkau yang membukakan jalan bagi abang kakak kami untuk mendapatkan pekerjaan yang baik ya Tuhan. Engkau juga yang memberikan mereka semangat agar mereka tahu bahwa masih ada harapan untuk mendapatkan pekerjaan jika bersama-sama dengan Engkau. Kami juga berdoa untuk tempat kami menimba ilmu, yaitu Fakultas Pertanian, Universitas Brawijaya, dan Malang. Kiranya di tempat ini, ilmu yang kami peroleh tidak hanya untuk diri kami sendiri, tetapi juga dapat bermanfaat bagi orang-orang di sekitar kami. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk situasi dan kondisi yang sedang terjadi di Indonesia.
Kiranya kami, baik masyarakat, pemerintah, tim medis, dan saudara-saudara kami yang terkena COVID-19 ini dapat Engkau pulihkan keadaan ini ya Tuhan. Kami berharap hanya kepadamu saja. Kami yakin dan percaya bahwa Engkaulah satu-satunya sumber pengharapan bagi kami. Kami serahkan seluruh hidup kami. Kami mau serahkan seluruh keadaan yang sedang terjadi ke dalam tangan pengasihan-Mu saja ya Tuhan. Karena kami tahu bahwa semua rencana-Mu adalah rencana yang terbaik. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu sampai saat ini. Kiranya Engkau juga yang menghapuskan segala pelanggaran kami, baik sengaja maupun tidak sengaja, agar tidak terhalang berkat dan kasih yang Kau berikan kepada kami. Terima kasih Bapa. Amin. Teman-teman, sampailah kita di akhir daripada persekutuan online ini. Apa yang kita dengar hari ini semoga bisa menguatkan kita, memberikan kita hikmat yang baru, memberikan kita pengharapan yang baru, dan mengubah kehidupan kita hari demi hari. Mari kita mau menyatukan hati kita dan kita berdoa. Bapa yang di surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk kesempatan yang indah yang boleh Engkau izinkan kami rasakan hari ini ya Bapa. Dengan persekutuan online ini Tuhan, biarlah kiranya hati kami tetap dipulihkan, tetap dilawat oleh Engkau Tuhan, dan kami diubahkan untuk bisa menjadi lebih berkenan di hadapan Engkau dan lebih menyukakan hati-Mu ya Tuhan. Ampuni setiap kesalahan kami, setiap kekurangan kami Tuhan. Bantu kami untuk kami bisa memperbaiki diri kami hari demi hari, agar ketika kami melangkah kemanapun kami berada, terang yang daripada Engkau dan kasih yang daripada Engkau terus bisa diterima oleh orang-orang di sekitar kami ya Tuhan. Dan biarlah kiranya Bapa, pemulihan kami, lawatan Engkau dalam kehidupan kami Tuhan, sungguh-sungguh membuat kami semakin hari semakin mencintai-Mu, semakin menyerahkan hidup kami kepada Engkau Tuhan. Dan biarlah kiranya kasih daripada Allah Bapa, anugerah daripada Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kami mulai hari ini sampai dengan selama-lamanya. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Shalom Sisiers. Ya nggak kerasa nih sekarang kita udah ada di penghujung acara. Tapi jangan lupa ya untuk pantengin Oasisi karena kita bakalan ada keseruan-keseruan yang berikutnya. Saya Priscil. Saya Atta. Sampai jumpa di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.